Nah, di media online itulah nanti kita budayakan, nanti kita pupuk, nanti kita rangsang supaya warga PDI ini juga kemudian bisa mengakses lewat online dimaksud. Maka pada kesempatan ini nanti saya berharap, saya memohon kepada saudara-saudara sekalian untuk marilah kita bersungguh-sungguh untuk melahirkan satu badan yang memang itu menjadi kebutuhan kita. Marilah kita ciptakan lembaga ini, kita lahirkan lembaga ini sebagai satu lembaga baru yang itu nanti menjadi motornya dari semua lembaga yang ada. Kenapa? Kita punya yang namanya tani nelayan, juga membentuk departemen. Programnya tani nelayan pun perlu publikasi. Kita punya pemuda olahraga, programnya pemuda olahraga, mau bikin kompetisi sepak bola, mau bikin perbaikan lapangan desa, kalau itu kemudian tidak dipublikasikan, yang ngerti hanya sekitar masyarakat situ saja. Maka saya berpikir dan berharap Infocom inilah sebetulnya muara dari semua aktivitas partai, enak didengar, enak dipandang, enak dirasakan, yaitu suguhane Infocom. Tidak enak dipandang, tidak enak didengar, yaitu kemasannya Infocom atas satu aktivitas partai. Karena ya disitulah pentingnya yang namanya media dan informasi menurut saya. Maka dari itu Bapak dan Saudara sekalian, nanti dicoba dulu saja. Sekiranya 2-3 kali kegiatan dirasa memang cocok Infocom ini untuk Bapak dan Saudara sekalian, diteruskan, ditekuni, diseriusi. Tapi kalau memang 1-2 kali pertemuan dirasa tidak cocok, mintalah kepada Ketua PAC untuk digantian lain. Besar harapan saya untuk seperti itu, supaya terpilih benar-benar yang namanya personel-personel yang tahu, sadar bahwa kita ini memang diperlukan oleh partai. Keberadaan Infocom ini bagi kita bukan sekedar ada, tapi bagaimana yang diam ini menjadi bergerak, yang tidak ada ini menjadi ada, yang malu ini menjadi berani. Dan itu adalah tugas dari Infocom. Tidak ada menjadi ada, hanya karena ditarget anggota dewan itu ada yang namanya komunikasi publik. Ditarget apa? Ditarget berita. Bukan kita mencari berita, membuat berita. Kalau mencari berita, ngetut nih anggota dewan ini mulai kaya apa, seminggu, 2 minggu ditunggoni nang omahe nek mari bacane tidak akan ketemu berita. Tapi kalau ditarget anggota dewan ini melakukan aktivitas, barulah muncul berita. Itulah tugas, itulah kewajiban. Nanti akan dibuatkan oleh panjenengan semua satu konsep kegiatan bagaimana agar yang namanya berita ini ada. Pertama itu. Yang berikutnya, adanya berita ini menjawab kondisi masyarakat. Kita pengen ada sesuatu berita di Tambaharjo. Apa yang menarik di sana? Yang menarik di sana misalnya kita bicara tentang Sidorejo, bicara tentang perkembangan warga Sidorejo terkait dengan tanah perhutani misalnya begitu. Wow, ini tidak cukup kehadiran anggota dewan dari dapil, perlu diundang semua anggota dewan, bil khusus komisi 1 misalnya dirancang oleh Infocom. Di daerah sini perlu begini sehingga perlu ada kegiatan segini dengan format pemberitaan seperti inilah. Itu kita rancang dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
mestinya tumbuh itu kan 1, 2 sampai 10. Nah ini kita balik, berita ini kita rancang dulu, terus kemudian ini menjadi informasi yang begini. Di awal kiranya perlu seperti itu. Kalau kemudian nanti sudah terlatih, kami rasa berita ini ya sudah merupakan satu bentuk refleks dari partai kita, dari petugas partai kita untuk menjadi kebutuhan dirinya sendiri untuk publikasi dan program. Infocom ini mohon Pak Julik nanti dan Pak Pingi, di samping apa yang saya sampaikan tadi itu tentang kesiapan personil, kami mohon Infocom ini memacu diri lebih giat, siap lebih awal daripada badan-badan yang lain. Dikandung maksud agar supaya maksud dan tujuan yang kurang lebih tadi saya sampaikan itu supaya segera terwujud. Tidak rumit secara teknis karena media kita adalah media online. Itu yang pertama, dipacu lebih cepat. Dan perlu kami informasikan kepada saudara sekalian bahwa dalam 1 bulan ini saja, jadi tanggal 17 nanti kita HUT, terus kemudian tanggal 28 itu nanti ada musrenjacap, musyawarah rencana kerja cabang. Perlu kami sampaikan di sini, musrenjacap itu adalah satu forum di mana cabang pelopor harus melakukan itu. Musyawarah rencana kerja cabang, seperti musrenbannya pemerintah. Hanya cabang yang punya bupati sajalah yang ditunjuk sebagai cabang pelopor. Tapi cabang yang punya kepala daerah belum tentu. Lah kabupaten ditunjuk cabang pelopor. Kabupaten ini adalah yang diberikan kepercayaan menjadi cabang pelopor dan harus melaksanakan musrenjacap. Ini Mas Sugeng. Waalaikumsalam. Apa yang dibahas di musrenjacap? Musrenjacap akan menghimpun semua usulan dari PAC. PAC tentu tidak diawang usulannya, tapi membawa usulan dari ranting. Ranting pun juga gitu, tidak dilukis dari kejauhan, tapi dihimpun dari anak ranting. Sehingga musrenjacap itu pencerminan dari rencana program partai yang dihimpun mulai dari anak ranting akan terhimpun di program, dan program itu diberikan tanggung jawab solusinya kepada semua yang kita miliki. DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, bupati. Kalau urusan semen seperti ini cukup DPR kabupaten. Kalau urusannya adalah lintas kecamatan, lintas kabupaten seperti ini provinsi dan pusat. Kalau lintas selatan ini adalah DPR RI misalnya JRS. Kalau ini kita mau bikin pelurusan jalan Karangkates sampai Bambang Ketek misalnya begitu, ini DPR RI. Kalau kita merancang lapangan terbang di Ponggok misalnya begitu, itu DPR RI. Nah, kalau ini Bang Tani, kalau itu dibutuhkan pembiayaan untuk petani kita dan itu kita rasa butuh, maka ini adalah gabungan dari kabupaten, provinsi, dan pusat misalnya begitu. Nah, ini kita melatih diri untuk memunculkan sesuatu itu melalui partai. Dan partai ini kita belajar sama-sama agar yang namanya fungsi partai sebagai alat perjuangan rakyat menjawab kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ini, kami rasa juga sama-sama harus kita lakukan. Tanggal 28 mudah-mudahan tidak bergeser musrenjacap. Tanggal 4